Disuruh memungut piring kotor dan diejek sebagai anak kuli bangunan di pesta rumah baru mertua. Aku hanya tersenyum tenang karena mereka tidak tahu bahwa kuli bangunan inilah pemilik sah istana yang sedang mereka pamerkan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Panas matahari siang ini rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan panas hatiku melihat spanduk besar yang terpasang norak di depan gerbang jati ukiran Jepara itu. Tulisan, syukuran rumah baru Ibu Lastri, terpampang jelas dengan warna emas yang menyilaukan mata, seolah ingin berteriak pada seluruh dunia kalau pemiliknya sedang mandi uang. Aku berdiri di pinggir jalan aspal yang mengepul. Baru saja turun dari ojek pangkalan yang knalpotnya batuk-batuk setiap 10 meter. Mas tukang ojek menatapku dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan bingung. Mungkin dia pikir aku salah alamat atau sedang melamar jadi tukang cuci piring karena tampilanku yang jauh dari kata glamor. Padahal tebakannya tidak sepenuhnya salah. Sebentar lagi aku memang bakal diperlakukan lebih rendah dari pembantu di istana yang pondasinya dibangun dari keringat ayahku ini. Rumah joglo itu berdiri megah dengan tiang-tiang kayu jati yang diameternya lebih besar dari perut buncit suamiku. Bicara soal perut, di sana dia duduk, Herman, lelaki yang di kartu keluarga tertulis sebagai kepala rumah tangga tapi nyatanya lebih mirip kepala beban keluarga. Dia tertawa lebar sambil mengepulkan asap rokok. Mengenakan kemeja batik sutra mahal yang kubelikan bulan lalu dengan dalih, seragam rapat proyek. Rapat proyek apanya? Paling juga rapat main kartu di pos ronda sambil membual tentang bisnis fiktifnya. Tapi biarlah, hari ini aku sengaja membiarkan dia menikmati panggung sandiwaranya sedikit lebih lama sebelum tirainya aku bakar habis. Di sebelahnya, duduk sang ratu hari ini, Ibu Lastri, yang bersinar terang secara harfiah karena jumlah emas yang menempel di tubuhnya bisa bikin toko perhiasan tutup karena kehabisan stok. Gelang keroncong di tangannya berbunyi gemerincing setiap kali dia menggerakkan tangan untuk menunjuk sana-sini, memamerkan ukiran pintu atau lantai marmer kepada tamu-tamu yang manggut-manggut kagum. Entah mereka benar-benar kagum atau cuma takut kualat kalau tidak memuji orang tua yang sedang merasa di atas angin. Lucu juga kalau dipikir-pikir. Orang kaya baru biasanya memang paling takut terlihat miskin, makanya mereka butuh orang lain untuk diinjak biar tingginya kelihatan nyata. Langkah kakiku baru menyentuh ubin teras ketika suara cempreng itu membelah keramaian seperti pisau memotong kue tart. Ibu Lastri punya bakat alamiah sebagai pengumuman keliling. Suaranya lantang dan selalu sukses membuat orang menoleh. Anaknya kuli bangunan datang juga, teriaknya tanpa rem, membuat percakapan para tamu seketika hening. Rasanya seperti ada lampu sorot yang tiba-tiba ditembakkan ke arahku, menelanjangi penampilanku yang sederhana dengan kebaya katun lama yang warnanya sudah mulai pudar di tengah lautan gaun pesta dan jas wangi. Kata-kata itu meluncur mulus dari mulutnya, seolah menjadi anak kuli bangunan adalah dosa besar yang tak terampuni. Dia melanjutkan pidato penghinaannya dengan wajah yang dibuat-buat seolah jijik. Saya kira kamu tidak punya ongkos ke sini. Lihat tuh, bajunya saja lusuh begitu, bikin malu pemandangan rumah baru saya saja. Tamu-tamu mulai berbisik. Mata mereka menelusuri penampilanku dari ujung rambut yang cuma digelung sederhana sampai ujung sandal selop murahanku. Aku bisa melihat seringai puas di wajah mertuaku itu, seolah dia baru saja memenangkan lotre dengan cara mempermalukanku. Harapan bodoh sempat mampir di kepalaku kalau Herman bakal berdiri, marah, dan membelaku layaknya suami di film-film romantis. Tapi kenyataan memang seringnya pahit. Sepahit kopi tanpa gula yang biasa dia minta setiap pagi. Herman malah ikut tertawa. Tawa yang terdengar dipaksakan tapi cukup keras untuk memuaskan ego ibunya dan menyelamatkan gengsinya sendiri di depan tamu-tamu pejabat. Hahaha, benar, Bu. Timpal Herman tanpa rasa bersalah sedikit pun, sambil menunjuk ke arahku dengan puntung rokoknya. Lumayanlah dia datang, Bu. Kita jadi hemat. Tidak perlu bayar orang buat beres-beres piring kotor. Lumayan ada pembantu gratis. Luar biasa memang suamiku ini. Kadang aku bingung apa isi kepalanya itu otak atau cuma sisa-sisa bubur ayam tadi pagi. Dihina mertua sudah jadi makanan sehari-hari.
tapi ditertawakan oleh suami yang selama 5 tahun ini hidup dari uang keringatku. Rasanya seperti ditusuk sembilu tepat di ulu hati. Namun anehnya, aku tidak menangis. Air mataku rasanya sudah kering untuk menangisi kebodohan mereka. Justru rasa kasihan yang merayap pelan di dadaku, melihat betapa menyedihkannya usaha mereka untuk terlihat berkelas dengan cara merendahkan orang lain. Aku tersenyum tipis, jenis senyum yang biasa diberikan orang dewasa kepada balita yang sedang tantrum minta mainan. Tanpa membantah, tanpa drama, aku menunduk sedikit memberi hormat yang penuh ejekan terselubung. Aku melihat tumpukan piring kotor bekas sate kambing di meja dekat situ dan langsung mengambilnya. "Baik, Bu, Mas Herman," jawabku dengan nada selembut sutra. "Biar saya bereskan, supaya pemandangan rumah mewahnya tetap indah." Gerakanku memunguti piring kotor membuat Ibu Lastri makin besar kepala. "Nah, begitu dong. Sadar diri," cibirnya sambil melempar tulang ayam sisa makannya ke piring yang sedang kupegang. Tulang itu mendarat dengan bunyi, tak, yang pelan. Tapi bagiku itu adalah bunyi palu hakim yang mengetuk keputusan final. Aku membawa tumpukan piring kotor itu berjalan mundur, menjauh dari kerumunan, seolah-olah aku benar-benar pelayan yang patuh. Tapi aku tidak menuju dapur. Langkah kakiku berbelok menuju meja taman yang sepi di sudut halaman. Di sanalah, di balik bayang-bayang pohon mangga, aku meletakkan piring-piring kotor itu. Tanganku merogoh saku kebaya, mengeluarkan benda pipih yang sejak tadi dia menunggu giliran beraksi. Aku menekan satu nomor di layar ponselku. Biarlah mereka tertawa puas sekarang. Biarlah mereka merasa menang di atas panggung sandiwara ini. Karena mereka tidak tahu, piring kotor yang baru saja kuangkat ini jauh lebih berharga daripada harga diri mereka yang sebentar lagi akan runtuh rata dengan tanah. Nada sambung di telingaku berbunyi panjang. Kontras sekali dengan detak jantungku yang justru tenang luar biasa. "Halo, Pak Seno? Jalankan rencananya sekarang," ucapku singkat, setengah berbisik. Tidak perlu kode rahasia yang rumit atau sandi Morse. Pak Seno sudah paham betul apa yang harus dilakukan. Dia adalah orang kepercayaan ayahku. Tipe bapak-bapak yang senyumnya ramah tapi kalau menagih hutang bisa membuat preman pasar pensiun dini. Aku mematikan panggilan itu dengan perasaan puas, lalu kembali memandangi layar ponsel yang retak di bagian ujungnya. Pura-pura sibuk membaca pesan agar tidak ada yang curiga kalau aku baru saja menekan tombol peledak untuk pesta ini. Dari sudut yang sepi ini, aku punya pemandangan terbaik untuk melihat sirkus dadakan keluarga suamiku. Herman masih sibuk tertawa-tawa dengan teman-teman lamanya. Mungkin sedang membual tentang proyek jembatan fiktif atau bisnis batubara yang cuma ada di alam mimpinya. Sesekali dia melirik ke arahku yang berdiri mematung di dekat pohon mangga, lalu berbisik pada temannya sambil menunjuk-nunjuk. Pasti sedang menjadikan istrinya sendiri sebagai bahan lelucon. Hebat betul suamiku itu. Kalau ada lomba tidak tahu diri tingkat nasional, pialanya pasti sudah berjejer di lemari ruang tamu. 10 menit waktu yang kubutuhkan untuk menghabiskan segelas air mineral kemasan. Tepat saat gerbang depan kembali terbuka lebar. Kali ini bukan motor butut tukang sayur atau mobil sewaan tamu undangan yang masuk, melainkan sebuah sedan hitam mengilap yang mulus tanpa goresan. Di belakangnya, mengekor sebuah truk bak terbuka berwarna kuning terang, membawa 6 orang bapak-bapak berbadan tegap yang wajahnya serius, seolah-olah mereka lupa caranya tersenyum sejak lahir. Suara mesin mobil yang halus namun bertenaga itu sukses membuat musik dangdut dari pengeras suara seakan kehilangan wibawanya. Ibu Lastri yang matanya memang punya sensor otomatis kalau melihat barang mewah, langsung loncat dari kursinya. Dia merapikan sanggulnya yang miring sedikit, lalu berjalan tergopoh-gopoh menyambut kedatangan tamu yang dia pikir adalah pejabat penting atau rekan bisnis Herman yang tajir melintir. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya merekah lebar sampai matanya menyipit. Persis seperti kucing yang baru saja melihat ikan asin jemuran tetangga jatuh ke tanah. Dia bahkan sempat menyenggol lengan Herman, menyuruh anak kesayangannya itu untuk ikut berdiri menyambut tamu agung ini. Pintu mobil terbuka pelan, dan keluarlah sosok yang penampilannya jauh lebih meyakinkan daripada camat setempat. Pak Seno turun dengan gagah, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang licin dan sepatu pantofel yang semirnya bisa buat ngaca. Dia tidak menoleh kiri kanan, tatapannya lurus ke depan,
tajam dan dingin. Tidak ada senyum ramah tamah yang biasa dia pasang saat main catur dengan ayahku. Hari ini, dia datang bukan sebagai Pak Seno tetangga sebelah, tapi sebagai Pak Seno sang eksekutor lapangan. Dengan percaya diri setinggi langit, mertuaku itu mengulurkan tangan yang penuh cincin sambil memamerkan gigi emasnya. "Selamat datang, Pak." "Aduh, kehormatan sekali Bapak mau mampir ke gubuk baru saya ini," cerocos Ibu Lastri dengan nada yang dimanis-maniskan, padahal dia sendiri tidak tahu siapa orang di depannya. "Silakan duduk. Pak, mau mencicipi hidangan apa?" "Sate kambingnya juara loh, Pak, dagingnya empuk. Sempuk sofa di ruang tamu saya." Pak Seno tidak menyambut uluran tangan itu. Dia membiarkan tangan Ibu Lastri menggantung di udara seperti jemuran yang belum kering. "Maaf, Bu Lastri. Saya bukan mau makan," jawab Pak Seno dengan suara bariton yang berat, cukup keras untuk didengar oleh tamu-tamu di barisan depan. Dia mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tas kerjanya. Map yang warnanya merah menyala. Warna yang biasanya membawa kabar buruk bagi orang-orang yang suka lari dari tanggung jawab. "Saya Seno, perwakilan dari perusahaan pengembang yang membangun rumah ini." Herman yang tadinya sibuk tebar pesona, mendadak kaku seperti patung lilin yang lupa dikasih nyawa. Rokok di tangannya berhenti di tengah jalan menuju mulut. Matanya membelalak melihat logo perusahaan yang tertera di map yang dipegang Pak Seno. Wajahnya yang tadi merah padam karena kegirangan, perlahan berubah pucat seperti mayat yang kehabisan darah. Dia tahu betul siapa orang ini, dan yang lebih penting, dia tahu betul kebohongan apa yang sedang dia sembunyikan di balik pesta meriah ini. Detik-detik kehancuran pesta ini sudah dimulai, dan aku menikmatinya sambil mengunyah kerupuk udang yang mulai melempem. Udara di sekitar teras mendadak terasa lebih dingin, padahal matahari masih semangat membakar ubun-ubun. Senyum Ibu Lastri yang tadi lebar perlahan menyusut, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya yang tertutup bedak tebal. Dia menatap tangannya yang ditolak, lalu menatap wajah kaku Pak Seno, mencoba mencari celah keramahan yang nihil. Para tamu yang duduk di barisan depan mulai meletakkan sendok garpu mereka. Insting rasa ingin tahu mereka mulai menyala lebih terang daripada lampu hias di taman. Suasana pesta yang tadinya riuh rendah oleh suara piring beradu dan obrolan basa-basi, kini hening mencekam, menyisakan suara lalat yang berdengung bingung mencari sisa makanan. Ibu Lastri yang otaknya sepertinya agak lambat memproses situasi darurat, malah tertawa canggung. Tawanya terdengar sumbang, mirip suara rem angkot yang perlu dikasih minyak. "Loh, Bapak ini bercanda ya? Perwakilan perusahaan apa? Kan urusan bangunan sudah selesai, sudah beres semua," katanya dengan nada tinggi yang dipaksakan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan para tamu. Dia menoleh ke arah Herman, mencari dukungan. "Iya kan, Herman? Kamu bilang kemarin sertifikatnya sudah diurus, sudah lunas bersih, tidak ada utang piutang lagi. Bilang sama Bapak ini, jangan bikin keributan di acara orang terpandang." Pak Seno tidak membuang waktu untuk berbasa-basi ala tetangga arisan. Dia membuka map merah di tangannya dengan gerakan dramatis yang tenang, mengeluarkan selembar kertas yang penuh dengan angka-angka merah. "Masalahnya begini, Bu Lastri yang terhormat," ucap Pak Seno tegas. Suaranya menggema tanpa perlu pengeras suara. "Saudara Herman anak ibu memang sudah membayar uang muka 10%. Itu betul. Tapi, sisa pembayaran 90%-nya yang jatuh tempo tepat hari ini jam 12 siang, belum kami terima sepeser pun. Cek yang diberikan kemarin lusa mental, Bu, alias kosong melompong seperti janji politikus saat kampanye." Herman akhirnya sadar dari mode patung lilinnya dan langsung panik setengah mati. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang dia pakai supaya kelihatan cerah di depan kamera. Dia buru-buru maju, mencoba menghalangi pandangan ibunya ke arah kertas tagihan itu dengan gerakan kiku. Pak Seno, tolong kita bicara di belakang saja ya, Pak. Jangan di sini, tidak enak sama tamu," bisik Herman dengan suara gemetar. Matanya melirik liar ke kanan-kiri seperti maling ayam yang kepergok warga. Tangannya berusaha merangkul bahu Pak Seno sok akrab, tapi langsung ditepis kasar oleh tangan kekar Pak Seno. Aku nyaris tersedak kerupuk melihat akting suamiku yang sekelas drama sekolah dasar itu. Dari tempatku berdiri,
Wajah Herman terlihat sangat menyedihkan, campuran antara ketakutan, rasa malu, dan kebingungan harus mengarang alasan apa lagi. Tamu-tamu undangan mulai berbisik-bisik. Suara kasakusuk makin terdengar jelas seperti suara lebah di sarang. Ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang geleng-geleng kepala prihatin, dan ada juga ibu-ibu yang sikut-sikutan sambil berbisik. Tuh kan, apa saya bilang, gaya selangit ekonomi sulit. Panggung sandiwara keluarga Herman mulai retak, dan aku hanya perlu menunggu sedikit lagi sampai semuanya runtuh berantakan. Suara Ibu Lastri meledak lebih keras dari petasan hajatan, membuat burung-burung gereja yang bertengger di pohon mangga kabur ketakutan. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kebanggaan kini merah padam, campuran antara marah, malu, dan tidak percaya. Dia mencengkeram kerah kemeja batik Herman dengan tenaga yang entah datang dari mana, mengguncang tubuh anak kesayangannya itu seperti sedang mengocok arisan. "Herman, apa maksudnya ini?" teriaknya histeris. Air liurnya muncrat kemana-mana. "Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang rumah ini hadiah lunas buat ibu. Kamu bersumpah demi almarhum bapakmu kalau uangnya halal dan tunai." Herman yang biasanya jago bersilat lidah kini mendadak bisu. Tubuhnya menciut seperti kerupuk kena kuah soto. Rokok mahalnya sudah jatuh ke tanah dan mati terinjak sepatunya sendiri. Dia tergagap, matanya berair. Persis anak kecil yang ketahuan mencuri mangga tetangga. "Itu, Bu, ada sedikit salah paham. Ceknya cuma terlambat cair. Bu, banknya yang salah, sistemnya error, bukan Herman yang salah." Racau Herman mencari kambing hitam, tapi suaranya terdengar sangat tidak meyakinkan bahkan untuk dirinya sendiri. Tamu-tamu undangan yang tadi masih sungkan, kini terang-terangan berdiri menonton drama gratis ini. Beberapa bahkan sudah ada yang merekam diam-diam lewat ponsel di bawah meja. Pak Seno tidak punya waktu untuk meladeni sinetron keluarga yang menyedihkan ini. Dia mengangkat tangannya, memberi kode pada para tukang berbadan kekar di belakangnya untuk maju selangkah, menciptakan pagar betis yang mengintimidasi di depan teras. "Cukup sandiwaranya. Kami tidak urusan dengan drama rumah tangga," potong Pak Seno dengan suara lantang yang mematikan segala bantahan. Sesuai perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani di atas materai, jika pelunasan gagal dilakukan hari ini, maka status kepemilikan rumah ini otomatis batal demi hukum dan kembali ke tangan perusahaan. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Kata-kata Pak Seno menghantam ulu hati Ibu Lastri lebih keras daripada pukulan tinju. Dia melepaskan cengkeramannya dari Herman dan berbalik menatap Pak Seno dengan mata melotot. Masih berusaha mempertahankan sisa-sisa kesombongannya yang sudah retak parah. "Apa? Kembali ke perusahaan? Enak saja. Saya sudah undang pejabat. Saya sudah potong tumpeng. Bapak jangan main-main sama saya ya," tantang Ibu Lastri. Jari telunjuknya yang penuh cincin menunjuk-nunjuk wajah Pak Seno. "Siapa pemilik perusahaan ini? Siapa bos kamu? Panggil dia ke sini sekarang juga. Saya mau bicara empat mata. Biar saya marahi dia karena sudah lancang mengacaukan acara saya." Aku menahan tawa sampai perutku sakit mendengar tantangan mertuaku itu. Dia pikir dia siapa? Berani menantang pemilik perusahaan yang sebenarnya sedang berdiri santai sambil membersihkan kuku di pojokan halaman. Pak Seno hanya menatap datar wanita yang sedang mengamuk itu, lalu menghela napas panjang seolah sedang menghadapi orang yang kurang waras. "Ibu yakin mau bertemu pemilik utamanya?" tanya Pak Seno dengan nada datar yang menyeramkan. "Karena kami mendapat perintah langsung dari beliau untuk menyegel rumah ini detik ini juga, dan mengusir siapa saja yang tidak berkepentingan tanpa terkecuali." Panggung sudah siap, lampu sorot sudah menyala, dan kini saatnya pemeran utama keluar dari bayang-bayang. Angin siang yang berhembus pelan seolah ikut menahan napas, menunggu jawaban yang akan meluncur dari mulut Pak Seno. Pertanyaan Ibu Lastri tentang siapa pemilik asli rumah itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang lebih pekat daripada antrean sembako murah. Ibu Lastri masih berdiri dengan pinggang berkacak, dagunya diangkat tinggi-tinggi seolah menantang langit. Yakin betul kalau pemilik perusahaan ini pasti salah satu kenalan pejabatnya yang bisa dia sogok dengan senyuman manis atau rantang berisi opor ayam. Dia tidak sadar, kesombongannya itu ibarat balon gas yang sedang terbang tinggi,
Tidak tahu kalau di bawah ada jarum tajam yang siap meletuskannya kapan saja. Herman di sebelahnya sudah terlihat seperti orang yang mau pingsan tapi ditahan gengsi. Matanya bergerak gelisah. Mungkin sedang mencari lubang tikus untuk sembunyi. Pak Seno tersenyum tipis. Sangat tipis sampai nyaris tidak terlihat. Jenis senyum sopan yang biasa diberikan petugas bank saat menolak pengajuan kredit nasabah yang bermasalah. Dia tidak menjawab teriakan Ibu Lastri dengan kata-kata kasar atau nada tinggi. Sebaliknya, dia memutar tubuhnya perlahan, memunggungi Ibu Lastri dan Herman yang kebingungan. Gerakannya tenang dan berwibawa, membuat semua mata di pesta itu otomatis mengikuti arah pandangannya. Tamu-tamu undangan menahan napas. Leher mereka memanjang seperti jerapah. Penasaran siapa gerangan sosok, bos besar, yang dimaksud Pak Seno. Apakah ada pejabat gubernur yang menyamar? Atau mungkin pengusaha batubara yang duduk di pojokan? Langkah kaki Pak Seno terdengar tegas menghantam ubin teras. Tok, tok, tok. Dia berjalan lurus, melewati barisan kursi tamu VIP yang diduduki bapak-bapak berseragam dinas, melewati meja prasmanan yang penuh dengan sisa tulang kambing, dan terus berjalan menuju ke arah pohon mangga di sudut halaman. Ibu Lastri mengernyitkan dahi, bingung setengah mati. Di arah sana tidak ada siapa-siapa, hanya ada tumpukan kursi plastik cadangan, tong sampah, dan seorang wanita lusuh berkebaya pudar yang sedang memegang nampan berisi piring kotor. Wanita itu adalah aku. Menantunya yang baru saja dia hina habis-habisan sebagai pembantu gratisan. Aku bisa melihat raut wajah Ibu Lastri berubah dari bingung menjadi meremehkan. Mungkin di kepalanya dia berpikir Pak Seno sedang salah jalan atau mau membuang sampah. Herman pun ikut melongo. Mulutnya sedikit terbuka. Rokok yang tadi jatuh sudah lupa dia pungut. Suasana hening mencekam. Bahkan suara dangdut dari salon pengeras suara sepertinya sudah dimatikan oleh operator yang ikut terbawa suasana tegang ini. Rasanya waktu berjalan lambat sekali, seperti adegan gerak lambat di film aksi saat jagoannya berjalan menjauhi ledakan. Bedanya di sini tidak ada ledakan api, cuma ada ledakan emosi yang sebentar lagi terjadi. Tepat 2 langkah di depanku, Pak Seno berhenti. Dia berdiri tegak, merapikan sedikit kerah batiknya. Lalu melakukan sesuatu yang membuat ratusan pasang mata di tempat itu seakan mau copot dari kelopaknya. Pak Seno, pria gagah yang tadi membentak Herman dan membuat Ibu Lastri keder, tiba-tiba membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapanku. Itu bukan bungkukan biasa, tapi bungkukan hormat yang sangat dalam, seperti seorang prajurit menghadap komandannya, atau seorang abdi dalam menghadap ratunya. Selamat siang, Ibu Pimpinan. Suara Pak Seno terdengar jelas, tegas, dan penuh hormat, memecah keheningan siang itu. Maaf saya terlambat datang karena harus mengurus berkas penyegelan di kantor pusat. Pasukan sudah siap, truk angkut sudah siaga. Apakah perintah pengosongan rumah mau dilaksanakan sekarang juga, Bu? Dunia rasanya berhenti berputar selama beberapa detik. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak. Semua orang membeku dalam posisi masing-masing. Ibu Lastri melotot sampai matanya hampir keluar. Mulutnya menganga lebar cukup untuk dimasuki lalat hijau yang sedari tadi terbang di sekitar tumpeng. Herman? Jangan tanya. Wajahnya sudah tidak ada darahnya lagi. Putih pucat seperti kain kafan. Para tamu undangan saling pandang dengan tatapan horor. Bisik-bisik mulai terdengar ribut seperti suara pasar pagi yang baru buka. Hah? Ibu Pimpinan? Maksudnya si Wulan? Bisik seorang ibu-ibu di barisan depan. Loh, bukannya dia tadi dibilang anak kuli bangunan? Sahut yang lain. Aku masih diam di posisiku, menikmati detik demi detik kehancuran mental mereka. Tangan kiriku masih memegang nampan kotor yang berminyak, sementara tangan kananku memegang gelas plastik bekas air mineral. Sungguh pemandangan yang kontras dan menggelikan. Seorang bos besar perusahaan kontraktor berdiri memegang sampah, sementara bawahannya membungkuk hormat di depannya. Aku menatap Pak Seno, lalu perlahan meletakkan nampan kotor itu di atas meja taman di sampingku. Bunyi piring beradu, perang, kecil terdengar nyaring di tengah keheningan itu, seolah menjadi tanda dimulainya babak baru. Aku menegakkan tubuhku, menarik bahu ke belakang, dan mengangkat dagu.
Tidak perlu ganti baju mahal atau pakai perhiasan emas renteng seperti Ibu Lastri untuk terlihat berkuasa. Harisma itu tidak dibeli di toko emas, tapi dibangun dari rasa percaya diri dan kepemilikan yang sah. Aku tersenyum pada Pak Seno, senyum yang tulus dan ramah, berbeda jauh dengan senyum sinis yang kuberikan pada mertuaku tadi. Terima kasih, Pak Seno. Kerja Bapak cepat sekali. Saya suka. Tidak perlu minta maaf. Bapak datang tepat waktu kok, tepat saat dramanya sedang seru-serunya. Jawabku santai, suaraku cukup keras untuk didengar oleh Herman yang jaraknya 10 meter dari tempatku berdiri. Mendengar suaraku yang memerintah Pak Seno dengan santai, Ibu Lastri akhirnya meledak. Otaknya menolak menerima kenyataan di depan mata. Dia berlari kecil menuruni tangga teras. Hak sepatunya berbunyi tatuk-tatuk tidak beraturan. Nyaris tersandung gaunnya sendiri. Dia menerobos kerumunan tamu dan berdiri di samping Pak Seno, menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Pak, Bapak ini gila ya? Bapak salah orang. Dia ini Wulan, menantu saya yang miskin, anaknya kuli bangunan. Dia ini cuma numpang hidup sama anak saya. Teriak Ibu Lastri histeris, suaranya pecah karena panik. Jangan-jangan Bapak ini penipu ya? Kalian sekongkol ya? Mau ngerjain saya di depan tamu-tamu. Herman menyusul ibunya, tapi langkahnya berat dan ragu-ragu. Dia menatapku dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Dia tahu aku punya uang, dia tahu aku bekerja, tapi dia tidak pernah tahu kalau perusahaan yang membangun rumah impian ibunya ini adalah milikku. Selama ini dia terlalu sibuk menghabiskan uang bulananku untuk berjudi dan gaya-gayaan, sampai lupa bertanya apa sebenarnya nama kantorku. Wulan, Dek, ini cuma salah paham kan? Kamu bilang sama Pak Seno, jangan bercanda begini, kata Herman terbata-bata. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Aku menatap suamiku, lelaki yang dulu kucintai tapi sekarang terlihat begitu kerdil. Lalu aku beralih menatap Ibu Lastri yang masih napasnya ngos-ngosan karena marah. Betul, Bu, jawabku tenang, memotong racauan mereka. Saya memang Wulan. Saya memang anak kuli bangunan. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku melangkah maju satu langkah, mendekati mertuaku yang mundur ketakutan melihat sorot mataku yang tajam. Ayah saya memang kuli, lanjutku, suaraku tenang tapi menusuk. Beliau yang mengajarkan saya cara membedakan semen berkualitas dan semen murahan. Beliau yang mengajarkan saya cara mengaduk beton, cara menyusun bata, sampai saya bisa membangun perusahaan ini. Baju saya lusuh hari ini bukan karena saya miskin, Bu, tapi karena tadi pagi saya baru saja dari lokasi proyek jembatan, memastikan betonnya kuat, tidak keropos seperti moral keluarga ini. Tamu-tamu undangan terkesiap mendengar kata-kataku. Beberapa orang bahkan refleks bertepuk tangan pelan, entah karena kagum atau karena senang melihat orang sombong kena batunya. Ibu Lastri ternganga. Dia mau membantah tapi tidak ada kata yang keluar. Lidahnya keluh. Fakta bahwa Pak Seno, orang yang dia takuti tadi, tunduk padaku adalah bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Aku beralih menatap Herman yang kini menunduk dalam-dalam. Dan kamu, Herman, ucapku, nada suaraku berubah menjadi dingin dan penuh kecewa. Uang yang selama 5 tahun ini kamu pakai buat beli baju bagus, buat beli rokok mahal, buat traktir teman-temanmu supaya kamu dibilang bos, itu semua uang dari perusahaan ini. Uang keringat anak kuli bangunan yang kamu hina itu. Saya kasih kamu modal usaha karena saya percaya kamu mau berubah, mau kerja. Tapi ternyata, kamu pakai uang itu buat menipu ibumu sendiri. Bilang kalau kamu yang bangun rumah ini, bilang kalau kamu yang bayar lunas. Herman jatuh berlutut. Kakinya sepertinya sudah tidak kuat menopang tubuhnya yang gemetar. Ampun, Dek, Mas hilaf. Rintihnya pelan. Sangat pelan sampai nyaris tidak terdengar di antara desau angin. Pemandangan itu sungguh tragis sekaligus memuaskan. Sang konsultan proyek, yang gagah perkasa, kini berlutut di depan istri yang tadi dia sebut pembantu gratisan. Ibu Lastri menatap anaknya yang berlutut, lalu menatapku, lalu menatap rumah megah di belakangnya. Realita mulai menghantam kepalanya dengan keras.
Rumah ini bukan milik anaknya. Rumah ini milik menantu yang dia benci. Dan pesta syukuran ini bukan perayaan. Ini adalah upacara pemakaman harga dirinya. Wajahnya memucat. Tangannya meremas kebaya mahalnya sendiri. Dia sadar. Dia sudah salah mencari musuh. Dia baru saja membangunkan macan tidur yang selama ini dia kira kucing kampung yang lemah. Dan macan itu sekarang sudah bangun. Siap menerkam tanpa perlu mengeluarkan kuku, cukup dengan satu kalimat perintah pengusiran. Keheningan yang menyelimuti halaman rumah itu begitu padat. Rasanya kalau ada jarum jatuh pun bunyinya bakal seperti bom meledak di telinga. Herman masih bersimpuh di tanah, persis seperti adegan di sinetron azab yang sering ditonton Ibu Lastri di televisi setiap sore sambil memijat kakinya. Bedanya, ini bukan akting, tidak ada sutradara yang akan berteriak, "Cut!" Dan sayangnya tidak ada jeda iklan obat panu untuk sekadar bernapas lega. Aku menatap ujung sepatu pantofel Herman yang mulai lecet tergesek paving block, sebuah pemandangan menyedihkan yang menjadi simbol sempurna dari kehidupannya. Terlihat mengkilap dan mahal di luar, tapi rapuh dan tidak berdasar di bagian dalam. Ibu Lastri akhirnya menemukan kembali suaranya yang sempat hilang ditelan syok. Meski kali ini volumenya tidak sekeras toa masjid saat azan maghrib. Wajahnya memelas seketika. Kerutan di wajahnya mendadak bertambah 10 tahun, mencoba memasang topeng, orang tua yang tersakiti, untuk menarik simpati sisa-sisa tamu yang masih setia menonton drama gratisan ini. "Wulan, nak, kamu tega sama ibu? Ini kan rumah ibu. Nak, masa kamu mau usir ibu sendiri? Di mana hati nuranimu sebagai menantu?" Ratapnya dengan nada bergetar yang dibuat-buat. Tangannya mencoba meraih ujung kebayaku. Tiba-tiba saja sebutan, anak kuli bangunan, hilang musnah dari kamusnya. Berganti menjadi panggilan sayang yang terdengar ganjil dan membuat bulu kuduku merinding geli. Aku mundur selangkah dengan gerakan halus, menghindari sentuhan tangannya seolah dia membawa virus penyakit menular yang belum ada obatnya. "Maaf, Bu. Hati nurani saya masih ada di tempatnya kok. Aman dan sehat walafiat. Tapi sayangnya, sertifikat rumah ini tidak ada di tangan ibu." Jawabku tenang sambil menunjuk bangunan megah di belakangnya yang kini terasa seperti raksasa bisu yang menertawakan mereka. "Ini bukan masalah tega atau tidak tega, Bu. Ini murni masalah bisnis. Perusahaan punya aturan main, dan aturan itu tidak mengenal hubungan darah, apalagi air mata buaya yang baru keluar saat kepepet begini." Aku melihat Pak Seno mengangguk setuju di belakangku, wajahnya datar tanpa ekspresi. Benar-benar profesional sejati yang sepertinya sudah kebal menghadapi drama keluarga semacam ini. Dengan satu gerakan tangan yang santai namun penuh kuasa, aku memberikan titah terakhir yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di sana. "Pak Seno, tolong bantu, mantan, keluarga saya ini berkemas. Berikan mereka waktu 1 jam, tidak lebih 1 menit pun. Pastikan barang-barang pribadi mereka dibawa. Tapi jangan sampai ada aset perusahaan seperti perabot atau hiasan dinding yang ikut terbawa." Suaraku terdengar bergema, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Herman mengangkat wajahnya yang basah oleh campuran keringat dan air mata, menatapku dengan pandangan tidak percaya, seolah aku baru saja berubah menjadi monster berkepala 3. Padahal, aku hanya menjadi cermin jernih yang memantulkan kembali perlakuan buruk mereka selama ini tepat ke wajah mereka sendiri. Pemandangan selanjutnya sungguh menggelitik perut dan layak masuk tayangan komedi putar. Para tamu undangan yang tadi sibuk mengunyah sate kambing dengan lahap, kini mendadak kehilangan selera makan secara massal. Beberapa bapak-bapak pejabat buru-buru meletakkan piring mereka yang masih penuh. Pura-pura melihat jam tangan seolah teringat ada rapat mendadak di hari Minggu siang bolong. Ibu-ibu arisan yang tadi paling semangat bergosip kini sibuk mencari tas mereka. Bergerak mundur pelan-pelan seperti undur-undur, takut kalau-kalau mereka juga ditagih bayaran makanan. Bahkan ada satu tamu yang saking paniknya mau kabur, sampai tersedak tulang ayam dan batuk-batuk heboh, membuat suasana tegang itu sedikit mencair dengan kekacauan kecil. Pesta syukuran termegah abad ini resmi bubar jalan sebelum hidangan penutup sempat disajikan, meninggalkan tuan rumahnya yang hancur lebur di tengah panggung kebohongan mereka sendiri. 1 jam itu ternyata waktu yang sangat singkat kalau dipakai untuk mengemas barang sekaligus mengemas rasa malu yang tumpah ruah di lantai.
Suasana rumah yang tadi megah bak istana raja, kini berubah kacau balau mirip pasar kaget yang mau digusur Satpol PP. Ibu Lastri yang tadi anggun dengan sanggul tingginya, sekarang terlihat berantakan. Rambutnya mencuat ke sana kemari seperti sarang burung yang ditinggal induknya. Dia berlarian masuk ke dalam kamar utama, bukan untuk merenungi nasib, tapi untuk menyelamatkan koleksi daster dan bedak mahalnya ke dalam kantong plastik hitam besar yang entah dapat dari mana. Sungguh pemandangan yang ironis. Tas bermerek yang dia pamerkan tadi pagi entah ada di mana. Sekarang harta bendanya justru berakhir di kantong kresek bekas wadah sampah dapur. Herman akhirnya sadar kalau menangis sambil berlutut di paving block tidak akan mengubah sertifikat rumah jadi atas namanya secara ajaib. Dia berdiri dengan kaki gemetar, lutut celana kain mahalnya kotor oleh debu, membuatnya terlihat seperti anak sekolah yang baru dihukum berdiri di lapangan upacara. Dia mencoba mendekatiku lagi, kali ini dengan strategi basi andalannya. Wajah memelas dan suara yang dibuat serak-serak basah. "Dek Wulan, masa kamu tega membiarkan Mas dan Ibu tidur di jalanan malam ini? Kita kan suami istri, Dek. Harta suami harta istri ya harta suami juga dong." Bujuknya tanpa tahu malu, mencoba merayu pakai logika hukum rimba yang dia karang sendiri. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar renyah tapi kering tanpa emosi, membuat Herman mundur selangkah karena kaget. "Maaf ya, Mas. Koreksi sedikit. Harta istri adalah hasil kerja keras istri, sedangkan harta suami kamu itu nol besar." Jawabku santai sambil menepuk-nepuk debu imajiner di lengan kebayaku. "Dan soal tidur di jalanan, jangan drama deh. Kontrakan petak kalian yang lama kan masih ada. Belum ada yang nempatin karena baunya lembab. Masih layak kok buat orang yang hobinya mimpi ketinggian tapi malas bangun pagi." Kata-kataku menohok tepat di ulu hatinya, membuat sisa-sisa harapan di matanya padam seketika seperti lilin ditiup angin badai. Di ruang tengah, keributan kecil terjadi antara Ibu Lastri dan salah satu anak buah Pak Seno. Mertuaku itu rupanya berusaha menyelundupkan vas bunga kristal ke dalam kutangnya. Sebuah usaha pencurian yang konyol dan menggelikan mengingat ukuran vas itu sebesar botol sirup. "Ini punya saya. Ini hadiah dari arisan," teriak Ibu Lastri ngotot sambil mendekap dadanya yang menonjol aneh karena ganjalan vas bunga. Pak Seno dengan sabar tapi tegas menunjuk daftar inventaris di tangannya. "Maaf Bu, di catatan kami, vas itu dibeli satu paket dengan meja rias oleh perusahaan. Kalau Ibu mau ambil, silakan bayar sekarang 2 juta rupiah tunai." Mendengar kata "bayar", Ibu Lastri langsung melepaskan vas itu seolah barang itu berubah jadi bara api panas, sambil mengomel tidak jelas tentang pelit pangkal kaya. Para tamu undangan yang tersisa, alias tetangga-tetangga yang kepo dan tidak punya kerjaan, menonton prosesi pengusiran ini dengan antusiasme tinggi. Mereka berdiri berjejer di luar pagar, berbisik-bisik seru sambil menunjuk-nunjuk, persis penonton layar tancap yang sedang menunggu adegan klimaks. Bagi mereka, ini adalah hiburan gratis akhir pekan yang jauh lebih seru daripada sinetron televisi yang alurnya mudah ditebak. Aku bisa mendengar sayup-sayup komentar pedas mereka. "Tuh kan, Bu Darmi, apa saya bilang? Orang kalau sombongnya nyundul langit, jatuhnya pasti sakit sampai ke tulang ekor." Matahari mulai condong ke barat, memanjangkan bayangan kami di halaman rumah yang kini terasa asing bagi Herman dan ibunya. Truk kuning milik Pak Seno masih menderu pelan mesinnya, siap mengangkut puing-puing sisa pesta yang gagal total ini. Aku melihat Herman menyeret koper lamanya yang roda satunya sudah copot, berjalan gontai keluar dari pintu utama, diikuti Ibu Lastri yang menenteng 2 kantong kresek hitam besar di kiri kanan tangannya. Mereka berjalan menunduk, melewati barisan tukang berbadan kekar yang menatap mereka dengan tatapan mengintimidasi. Tidak ada lagi dagu yang diangkat tinggi. Tidak ada lagi pamer gigi emas. Yang ada hanyalah 2 sosok manusia yang baru saja diajari pelajaran matematika paling sulit oleh kehidupan, bahwa 1 ditambah 1 kebohongan, hasilnya adalah 0 besar kehancuran. Bunyi besi beradu dengan besi terdengar begitu nyaring dan final saat gembok besar berwarna hitam itu dikunci rapat oleh salah satu anak buah Pak Seno. Suara, klik, yang tajam itu rasanya seperti musik penutup yang paling indah di telingaku, menandakan berakhirnya pertunjukan sirkus yang sudah berlangsung seharian ini. Di balik jeruji pagar besi tempa yang mewah itu,
Aku bisa melihat punggung Herman dan Ibu Lastri yang perlahan menjauh, menyeret kaki mereka yang sepertinya mendadak kehilangan tulang. Mereka berjalan gontai menyusuri aspal panas, ditemani bayangan mereka sendiri yang tampak menyedihkan. Roda koper Herman yang rusak berbunyi, glodak-glodak, setiap kali menghantam kerikil. Sebuah irama sumbang yang mengiringi kepergian sang pangeran palsu dari istana hayalannya. Tidak ada lagi mobil jemputan. Tidak ada lagi sorak-sorai kekaguman. Hanya ada debu jalanan dan tatapan tetangga yang menusuk tajam sampai ke ulu hati. Pemandangan di luar pagar sana sungguh layak dijadikan lukisan bertema, karma itu nyata. Para tetangga yang biasanya cuma berani mengintip dari balik gorden jendela, kini berani keluar sampai ke pinggir jalan. Mereka berdiri berjejer dengan tangan bersedekap di dada, persis juri lomba yang sedang menilai peserta yang gagal total. Mulut mereka komat-kamit, mungkin sedang mensyukuri kejadian ini atau sekadar berbagi gosip panas yang bakal awet digoreng sampai seminggu ke depan. Aku melihat Bu RT menggeleng-gelengkan kepalanya dengan dramatis saat Ibu Lastri lewat di depannya, sementara Ibu Lastri hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik kantong kresek hitam yang dia dekap erat di dada. Rasanya baru tadi pagi dia lewat jalan ini dengan dagu terangkat setinggi tiang listrik, menyapa orang-orang dengan nada merendahkan. Sekarang dia bahkan tidak berani menatap kucing liar yang sedang lewat. Aku membalikan badan, memunggungi drama di jalanan yang sudah masuk babak akhir itu, dan menatap kembali ke arah rumah joglo yang kini sunyi senyap. Tenda-tenda pesta masih berdiri tegak. Kain sutra penghiasnya masih melambai-lambai ditiup angin, tapi jiwanya sudah kosong. Rumah ini, yang dibangun dengan cucuran keringat para tukang dan perhitungan matang para insinyur, akhirnya menemukan kedamaiannya sendiri setelah dibebaskan dari penghuni yang tidak tahu diri. Aku berjalan pelan menuju meja prasmanan yang masih penuh dengan makanan utuh. Sayang sekali kalau kambing guling yang gemuk dan menggiurkan ini harus terbuang percuma hanya karena dipesan oleh orang yang salah. Aromanya masih mengepul, menggoda hidung, seolah memanggil-manggil perutku yang sedari tadi cuma diisi emosi dan kerupuk melempem. Tanpa ragu, aku mengambil piring bersih, bukan piring kotor bekas orang lain seperti tadi, dan menyendok nasi putih hangat beserta potongan daging kambing yang paling besar. Aku duduk di kursi jati panjang di teras depan, kursi yang tadi diduduki Ibu Lastri saat dia menghinaku habis-habisan. Rasanya empuk, nyaman, dan yang paling penting, rasanya menang. Aku menyuapkan sate marangi ke mulutku, mengunyahnya pelan-pelan sambil memejamkan mata. Enak, dagingnya empuk, bumbunya meresap sempurna, dan ada rasa manis tambahan yang tidak tercatat di resep koki manapun, rasa kemenangan. Ternyata benar kata orang bijak, balas dendam terbaik itu bukan dengan marah-marah, tapi dengan menikmati hidup sambil melihat orang yang menyakiti kita menanggung akibat perbuatannya sendiri. Pak Seno mendekatiku dengan langkah sopan. Dia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mulai membereskan sisa-sisa pesta. "Bulan," panggilnya pelan. Nadanya berubah kembali menjadi bapak-bapak ramah seperti biasa, bukan lagi eksekutor galak. Ini makanannya masih banyak sekali. Mubazir kalau dibuang. Rencananya mau diapakan, Bu? Apa mau dikirim ke panti asuhan saja? Tanyanya meminta arahan. Aku tersenyum lebar, mengacungkan jempolku yang berminyak kena bumbu sate. Ide Pak Seno selalu brilian. Pantas saja ayahku dulu sangat mempercayainya untuk mengurus operasional lapangan. Dia tahu betul kalau rezeki tidak boleh ditolak, tapi juga tidak boleh dinikmati sendirian. Apalagi makanan sisa hajatan orang sombong, harus segera dibersihkan energinya dengan cara disedekahkan. "Bungkus semua, Pak. Jangan ada yang tersisa satu butir nasi pun." Jawabku tegas namun santai. "Kirimkan ke panti asuhan di ujung jalan sana, dan sebagian lagi bagikan ke bapak-bapak tukang ojek di pangkalan depan." Hitung-hitung syukuran kecil-kecilan karena rumah ini sudah kembali ke pemilik aslinya. Oh ya, khusus untuk bapak-bapak yang tadi bantu angkat-angkat barang Herman. Suruh mereka makan dulu sepuasnya di sini. Mereka sudah kerja keras pasang tampang seram. Pasti energinya terkuras banyak. Pak Seno tertawa kecil mendengar instruksiku, lalu segera meneriakkan perintah kepada anak buahnya yang langsung bersorak gembira. Melihat mereka makan dengan lahap jauh lebih membahagiakan daripada melihat tamu-tamu pejabat tadi yang makan sambil jaga gengsi. Selesai makan,
Aku memutuskan untuk berkeliling sebentar di dalam rumah utama sebelum dikunci rapat. Langkah kakiku bergema di lantai marmer yang dingin dan luas. Aku menyentuh tiang penyangga utama yang terbuat dari kayu jati utuh, merasakan serat-serat kasarnya di ujung jariku. Kayu ini tua, kuat, dan kokoh, persis seperti tekad ayahku dulu. Ingatanku melayang ke masa lalu, ke masa-masa di mana tanganku masih kasar karena sering ikut ayah ke proyek, bukan untuk main, tapi untuk belajar. Ayahku memang kuli bangunan, tapi dia kuli yang punya visi. Dia tidak mau anaknya cuma jadi penonton kemajuan kota. Dia mau anaknya jadi pemain utama. "Wulan," katanya dulu sambil mengaduk semen. "Orang boleh menghina pekerjaan kita kotor, tapi ingat, gedung tinggi tempat mereka kerja pakai dasi itu, pondasinya kita yang buat. Tanpa kuli, arsitek cuma punya gambar, bos cuma punya mimpi." Kata-kata itu yang membuatku bertahan selama 5 tahun ini menghadapi Herman dan ibunya. Setiap kali Ibu Lastri mengejek ayahku sebagai kuli rendahan, aku hanya diam menelan ludah, karena di dalam hati aku tahu kebenarannya. Rumah mewah yang dia banggakan ini, setiap adukan semennya, setiap susunan batanya, ada campur tangan ilmu yang diwariskan oleh si kuli rendahan itu. Ironi yang luar biasa lucu, bukan? Dia menghina profesi yang justru memberinya atap untuk berteduh. Dia menghina asal-usul uang yang dia pakai untuk membeli daster dan perhiasan emasnya. Kebodohan memang seringkali berjalan beriringan dengan kesombongan, seperti sepasang sepatu butut yang dipakai ke pesta dansa. Aku masuk ke kamar utama, kamar yang tadi sempat ditempati sebentar oleh Ibu Lastri. Di sana, di meja rias yang kacanya besar sekali, tertinggal satu botol parfum murah yang isinya tinggal setengah. Mungkin tadi terlewat saat dia panik memasukkan barang ke kantong kresek. Aku memungut botol itu, memandangnya sebentar, lalu melemparnya ke tempat sampah di sudut kamar. Sampah harus kembali ke tempat sampah, gumamku pelan. Ruangan ini baunya apek, campuran bau parfum murahan dan bau keserakahan. Besok aku harus menyuruh orang untuk membersihkan seluruh rumah ini dengan disinfektan. Atau kalau perlu panggil pemuka agama untuk mendoakan supaya hawa negatifnya hilang tak berbekas. Puas berkeliling, aku berjalan keluar menuju teras tempat Pak Seno sudah menunggu dengan kunci rumah di tangannya. Matahari sudah mulai turun. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan, memberikan latar belakang yang dramatis untuk akhir hari yang panjang ini. Kunci sudah saya pegang semua, Bu. Satpam juga sudah saya instruksikan untuk jaga 24 jam. Takutnya si mantan penghuni nekat balik lagi mau ambil jemuran atau apalah. Lapor Pak Seno sambil menyerahkan satu set kunci cadangan padaku. Aku menerimanya dan memasukkannya ke dalam tas lusuhku. Tas yang sebentar lagi akan kupensiunkan karena tugasnya sebagai properti penyamaran sudah selesai. Terima kasih, Pak Seno. Bapak pulang saja. Istirahat. Biar saya pulang sendiri naik taksi, kataku sambil merogoh saku, mencari ponsel untuk memesan taksi daring. Tapi Pak Seno menggeleng cepat. Wajahnya terlihat keberatan. Wah, jangan Bu. Masa Ibu pimpinan pulang naik taksi? Mobil operasional kantor kan ada. Itu sedan hitam yang saya bawa tadi memang jatah Ibu kok. Sopirnya juga sudah siap. Masa Ibu mau jalan ke depan pakai kebaya begitu? Nanti dikira mau kondangan lagi. Candanya garing tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Benar juga. Aku sudah lelah berpura-pura susah. Hari ini aku ingin pulang dengan gaya. Menikmati hasil keringatku sendiri tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku mengangguk setuju dan berjalan menuju mobil sedan hitam yang terparkir manis di halaman. Sopir berseragam safari biru sigap membukakan pintu belakang untukku. Hawa sejuk dari penyejuk udara langsung menyapaku begitu aku masuk. Kontras sekali dengan panasnya udara luar dan panasnya emosi tadi siang. Aku menyandarkan punggungku di jok kulit yang empuk. Rasanya tulang-tulangku yang kaku perlahan mulai rileks. Mobil melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah joglo, melewati gerbang yang kini tertutup rapat, dan membelah jalanan sore yang mulai macet. Di dalam mobil yang hening itu, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah seorang wanita biasa, dengan riasan tipis yang sudah mulai luntur dan rambut yang sedikit berantakan. Tapi di balik tatapan mata itu, aku melihat seseorang yang baru.
Wulan yang penakut, Wulan yang selalu mengalah, Wulan yang rela makan hati demi menjaga keutuhan rumah tangga yang toksik, sudah mati dan dikuburkan bersama sisa tulang kambing di tempat sampah tadi. Yang ada di kaca itu sekarang adalah Wulan sang pemilik, Wulan yang tahu harga dirinya, dan Wulan yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak kepalanya lagi. Ponselku bergetar di dalam tas. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya, dan meski tidak ada namanya, aku tahu persis siapa pengirimnya dari gaya bahasanya yang menyedihkan. Dek, Mas sekarang dikontrakan. Listriknya diputus karena token habis. Mas lapar. Dek, Ibu nangis terus dari tadi sampai asmanya kambuh. Tolonglah kirim uang sedikit buat beli nasi bungkus sama obat. Mas janji bakal ganti nanti kalau proyek Mas gol. Aku membaca pesan itu 2 kali, memastikan aku tidak salah baca. Luar biasa. Benar-benar luar biasa tebal mukanya Herman ini. Baru 2 jam diusir. Sudah berani minta uang lagi dengan alasan klasik. Dulu, pesan seperti ini pasti akan membuatku luluh. Aku akan langsung transfer uang, atau bahkan datang membawakan makanan karena tidak tega. Tapi itu dulu, saat aku masih buta karena cinta bodoh. Sekarang, aku cuma bisa tertawa sinis membaca pesan itu. Jari jempolku menari di atas layar, bukan untuk membalas pesan, tapi untuk menekan tombol blokir. 1 detik kemudian, nomor itu sudah masuk ke daftar hitam, menyusul nomor ibunya yang sudah kublokir sejak di lokasi pesta tadi. Putus hubungan ya putus total, tidak ada istilah cicilan dalam perpisahan. Mobil sedan itu terus melaju, membawaku menjauh dari masa lalu yang kelam menuju rumah asliku. Bukan rumah kontrakan, bukan juga rumah mertua, tapi apartemen pribadiku di pusat kota yang selama ini kurahasiakan dari mereka. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tempat di mana aku bisa bekerja dengan tenang tanpa rongrongan manusia benalu. Aku melihat keluar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, berkelap-kelip indah seperti bintang yang jatuh ke bumi. Malam ini aku akan tidur nyenyak, tanpa suara dengkuran Herman, tanpa omelan Ibu Lastri, dan tanpa beban kebohongan yang selama ini kupikul. Perjalananku belum selesai. Ini baru permulaan. Besok pagi aku harus ke kantor, memimpin rapat direksi dengan baju terbaikku, duduk di kursi pimpinan yang memang hakku. Dan jika suatu hari nanti aku bertemu lagi dengan mereka di jalanan, aku pastikan aku tidak akan menunduk malu. Aku akan mengangkat kepalaku, tersenyum manis, dan berjalan melewati mereka seolah mereka hanyalah debu yang numpang lewat di sepatu mahalku. Karena pada akhirnya, kuli bangunan yang mereka hina itu telah mendidik anaknya menjadi arsitek kehidupan yang tangguh, yang tahu kapan harus membangun pondasi sabar dan kapan harus merobohkan bangunan yang sudah bobrok. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat datang, kebebasan. Pagi ini kopi buatanku rasanya jauh lebih nikmat daripada biasanya. Mungkin karena bumbunya adalah ketenangan jiwa yang hakiki. Tidak ada suara teriakan Ibu Lastri yang menyuruhku mencuci baju sepagi buta. Tidak ada juga rengekan Herman yang minta dibuatkan nasi goreng spesial padahal uang belanja sudah dia pakai buat beli pulsa kuota game. Aku duduk santai di balkon apartemen lantai 20, menikmati pemandangan kota yang sibuk di bawah sana sambil mengenakan piyama sutra yang halus, bukan daster bolong-bolong yang biasa kupakai di kontrakan. Matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan status baruku sebagai janda bahagia yang baru saja lepas dari penjara mertua. Rasanya seperti baru saja sembuh dari flu berat yang menahun, hidung lega, kepala ringan, dan dompet pun aman dari tangan-tangan jahil. Cermin besar di kamar gantiku memantulkan sosok wanita yang nyaris tidak aku kenali lagi. Selamat tinggal Wulan si upik abu yang lusuh. Selamat datang Ibu Direktur Utama. Aku mengenakan setelan kerja warna merah marun yang potongannya tegas dan elegan, memadukannya dengan sepatu hak tinggi yang bunyinya, tuk tuk tuk, berirama di lantai granit. Tidak ada lagi bedak tipis seadanya. Wajahku kini polesan riasan profesional yang menyamarkan mata pandaku akibat begadang memikirkan strategi perusahaan. Kalau Herman melihatku sekarang, mungkin dia akan mengira aku artis ibu kota yang sedang menyamar. Atau mungkin dia malah pingsan karena sadar wanita sekeren ini pernah dia suruh-suruh menyikat kamar mandi. Gedung perkantoran, PT Bangun Persada,
menyambutku dengan kesibukan khas hari Senin yang padat. Satpam di lobi utama langsung berdiri tegap dan memberi hormat begitu melihat mobilku merapat. Beda jauh dengan perlakuan satpam komplek rumah Ibu Lastri yang dulu sering menegurku karena dikira pedagang asongan yang nyasar. "Selamat pagi, Bulan." "Wah, Ibu hari ini cerah sekali, seperti tanggal muda," sapa Pak Ujang, kepala keamanan kantor yang kumisnya tebal mirip Pak Raden. Aku membalas sapaannya dengan senyum lebar dan lambaian tangan, merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai mesin ATM berjalan. Langkahku menuju ruangan pribadi di lantai paling atas terasa ringan, diiringi sapaan hormat dari para karyawan yang berpapasan. Mereka menunduk sopan, bukan karena takut, tapi karena segan. Mereka tahu siapa nahoda kapal besar ini, mereka tahu siapa yang turun langsung ke lapangan saat proyek jembatan bermasalah. Dan mereka tahu kalau bos mereka ini tidak segan-segan pakai sepatu bot penuh lumpur demi memastikan kualitas beton. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Kerajaan kecil yang kubangun bata demi bata bersama mendiang ayah. Di sini, gelarku bukan menantu tidak berguna, tapi ibu pimpinan, yang tanda tangannya bisa mencairkan dana miliaran rupiah. Baru saja aku duduk di kursi kerjaku yang empuk dan bisa berputar 360 derajat. Pintu ruangan diketuk pelan. Pak Seno masuk dengan wajah yang menahan tawa. Tangannya memegang sebuah map laporan harian. "Pagi, Bu Bos. Ada laporan menarik dari pos keamanan depan," katanya sambil meletakkan map itu di meja. Matanya berbinar jenaka seperti anak kecil yang punya gosip panas. "Tadi pagi-pagi sekali, ada bapak-bapak necis tapi bajunya agak kusut, datang marah-marah di gerbang. Dia ngaku-ngaku kenal dekat sama pemilik perusahaan ini. Katanya mau minta keringanan pembayaran rumah yang kemarin disegel." Aku menaikkan alis. Sudah bisa menebak siapa aktor utama dalam cerita lucu ini. "Oh ya? Siapa namanya, Pak?" "Jangan bilang dia bawa-bawa nama pejabat lagi," tanyaku pura-pura tidak tahu sambil menyesap teh hangat. Pak Seno tertawa kecil, lalu menggelengkan kepala. "Namanya Herman, Bu. Dia bilang dia suaminya. Orang penting. Dia paksa satpam buat ketemu direktur utama. Katanya mau lapor kalau manajer operasional, maksudnya saya, sudah bertindak sewenang-wenang menyegel rumahnya. Dia tidak tahu kalau direktur utamanya itu istrinya sendiri yang kemarin dia suruh pungut piring kotor." Mendengar itu, tawaku meledak. Herman benar-benar tidak punya urat malu atau memang daya hayalnya terlalu tinggi. Bayangkan betapa konyolnya situasi ini. Dia datang ke kandang macan, mau mengadukan macan itu kepada rajanya macan, tanpa sadar kalau dia sedang berhadapan dengan macan yang sama. Terus, "Bapak apakan dia? Jangan bilang Bapak suruh dia masuk dan bikin kopi buat saya," tanyaku di sela-sela tawa. Pak Seno menggeleng tegas. Wajahnya kembali serius tapi masih menyisakan geli. "Tentu tidak, Bu. Saya suruh satpam usir dia. Saya titip pesan sama satpam, bilang ke Bapak itu, 'Maaf Pak, Ibu Direktur sedang sibuk menghitung keuntungan, tidak bisa diganggu oleh urusan receh.' Bapak tahu tidak?" Wajahnya langsung merah padam. Terus dia pergi naik ojek daring sambil ngomel-ngomel sendiri di pinggir jalan. Kasihan sih lihatnya. Tapi lebih kasihan lagi kalau kita kasih hati. Aku menyandarkan punggung di kursi, merasa puas luar biasa. Ini adalah kemenangan mutlak. Herman mencoba melawan sistem yang kubuat. Tapi dia lupa kalau akulah yang menulis aturan mainnya. "Bagus, Pak Seno. Masukkan namanya dan nama ibunya dalam daftar hitam tamu perusahaan. Foto mereka tempel di pos satpam, kasih keterangan. Dilarang masuk, bahaya radiasi kebodohan." Candaku yang disambut tawa Pak Seno. Rasanya menyenangkan bisa tertawa lepas tanpa beban. Menertawakan masa lalu yang kini terasa begitu jauh dan kecil, seukuran semut yang bisa kulinggis kapan saja. Setelah Pak Seno keluar, aku memutar kursi menghadap jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Di luar sana, ribuan orang sedang berjuang dengan nasibnya masing-masing. Di salah satu sudut kota yang kumuh, mungkin Herman dan Ibu Lastri sedang berdebat soal siapa yang harus bayar uang makan siang hari ini. Biarlah mereka menikmati menu baru kehidupan mereka yang serba pas-pasan. Aku tidak membenci mereka lagi. Sungguh,
Rasa benciku sudah habis, berganti menjadi rasa kasihan yang berjarak. Mereka adalah guru kehidupan yang mengajarkanku bahwa sabar itu ada batasnya. Dan batas itu bernama harga diri. Dan hari ini, di puncak gedung ini, aku merayakan kemerdekaan harga diriku dengan cara yang paling elegan, bekerja keras dan makin kaya raya. 6 bulan berlalu sejak drama pengusiran itu, dan rasanya hidupku melesat cepat seperti roket yang kelebihan bahan bakar. Waktu memang obat paling manjur, apalagi kalau dicampur dengan kesibukan mengurus proyek dan saldo rekening yang terus bertambah sehat. Bayang-bayang rumah joglo, teriakan Ibu Lastri, dan wajah memelas Herman kini rasanya seperti mimpi buruk yang sudah kabur saat kita bangun pagi. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Bahkan nama mereka sudah jarang mampir di kepalaku. Kalah saing dengan jadwal rapat dan menu makan siang apa yang enak hari ini. Sore ini langit Jakarta sedang galau. Mendung menggantung tebal membuat jalanan macet total di persimpangan lampu merah. Aku duduk santai di kursi belakang mobil dinas, menikmati alunan musik jazz pelan yang membuai telinga. Kontras sekali dengan hiruk-pikuk klakson yang saling sahut-sahutan di luar sana. Kaca jendela mobilku yang gelap memberi privasi sempurna, membuatku bisa melihat dunia luar tanpa perlu dilihat balik. Rasanya seperti berada di dalam kapsul waktu yang aman dan nyaman, terpisah dari kerasnya aspal jalanan. Mataku yang iseng menjelajah trotoar tiba-tiba terkunci pada sosok yang sangat familiar di halte bus yang berdesakan di seberang jalan. Jantungku sempat berdesir pelan. Bukan karena rindu atau cinta, tapi karena kaget melihat betapa drastisnya roda nasib berputar. Di sana, duduk berhimpitan dengan pedagang asongan dan anak sekolah yang kehujanan, adalah mantan mertuaku yang dulu gayanya selangit, Ibu Lastri. Tidak ada lagi sanggul tinggi anti badai, tidak ada lagi gelang emas yang berbunyi gemerincing. Rambutnya kini diikat asal-asalan dengan karet gelang merah bekas nasi bungkus. Dan bajunya hanyalah kaos oblong lusuh yang warnanya sudah pudar dimakan detergen murah. Di sebelahnya berdiri Herman, mantan suami yang dulu hobi mematut diri di depan cermin sampai 1 jam hanya untuk pergi ke warung. Penampilannya sekarang jauh dari kata konsultan proyek. Wajahnya kusam dan berminyak, kemejanya kusut seperti baru ditarik dari mulut sapi, dan di tangannya terselip rokok kretek murah yang asapnya dia hembuskan dengan wajah frustrasi. Mereka berdua terlihat sedang adu mulut. Ibu Lastri menunjuk-nunjuk wajah Herman sambil mengomel, sementara Herman membalas dengan bentakan kasar. Pemandangan keluarga harmonis yang dulu mereka pamerkan di media sosial, kini berubah menjadi tontonan menyedihkan di pinggir jalan. Aku memegang dadaku sendiri, mencoba merasakan detak jantungku saat melihat pemandangan menyedihkan itu. Anehnya, tidak ada rasa amarah yang meledak, tidak ada dendam yang membara. Bahkan rasa kasihan pun hanya numpang lewat sebentar lalu hilang. Yang kurasakan hanyalah perasaan datar. Seolah-olah aku sedang melihat orang asing yang tidak sengaja kutemui di pasar. Mereka bukan lagi monster yang menakutkan. Mereka hanyalah kepingan masa lalu yang sudah tidak relevan. Kekuatan mereka untuk menyakitiku sudah hilang total. Lenyap bersama sertifikat rumah yang sudah kujual bulan lalu. Lampu lalu lintas akhirnya berubah hijau, membebaskan antrean kendaraan yang sudah tidak sabar. Pak sopir perlahan menginjak gas, membuat mobil melaju pelan melewati halte bus itu. Jarak kami hanya terpisah beberapa meter. Tanpa sengaja, tatapan Herman menabrak kaca mobilku. Dia memicingkan mata, mungkin mengagumi mobil mewah yang lewat, tanpa pernah tahu kalau di dalamnya duduk wanita yang dulu dia sia-siakan. Wanita yang dulu dia suruh memungut piring kotor, kini melaju meninggalkannya yang masih berkutat dengan debu jalanan dan kemacetan hidup. Mobilku melaju semakin kencang, meninggalkan halte bus yang penuh sesak itu di belakang, semakin jauh dan semakin kecil di kaca spion sampai akhirnya hilang di tikungan. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum lega. Rasanya beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundakku. Pertemuan singkat tanpa kata itu menjadi penutup yang sempurna. Sebuah stempel pengesahan bahwa aku sudah benar-benar lulus dari ujian kehidupan bernama pernikahan toksik. Lucu juga kalau diingat-ingat. Dulu aku pernah menangis semalaman hanya karena dibilang masakan kurang asin oleh Ibu Lastri. Dulu aku merasa dunia runtuh saat Herman lebih memilih beli burung kicau daripada beli susu untuk persediaan di rumah. Sekarang,
Semua drama itu terasa seperti lelucon garing yang tidak lucu lagi. Ternyata benar kata ayahku, balas dendam terbaik itu bukan dengan menghancurkan hidup orang lain, tapi dengan memperbaiki hidup sendiri sampai orang yang menyakiti kita tidak lagi sanggup melihat cahaya kesuksesan kita karena terlalu silau. Sekarang, tujuan hidupku sudah bukan lagi mencari pengakuan dari orang lain, apalagi dari keluarga yang tidak tahu diuntung. Aku punya perusahaan untuk dijalankan, karyawan untuk disejahterakan, dan kebahagiaan sendiri untuk dikejar. Ponselku berbunyi, panggilan masuk dari Pak Seno.